Kristus yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun mempelai Kristus berada, jumpa lagi bersama saya, Maureen Lewa Kabesi, penyuluh agama Kristen non-PNS dari kota Salatiga. Dan pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam program Suluh Suara Penyuluh yang merupakan kerjasama kantor Kementerian Agama Bimas Kristen Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Dan pada pagi hari ini Suara Penyuluh hari Minggu tanggal 8 September 2024 terambil dari pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Matius pasal 9 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-38. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu Tuhan, bahwa pada hari ini, hari Minggu, di tanggal 8 September 2024, kami boleh bersama lagi, bertemu lagi dengan mempelai Kristus dimanapun berada dalam program Suluh Suara Penyuluh. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Secara khusus bagi seluruh mempelai Kristus dimanapun berada, Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami bersama-sama untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kami mohon hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan Roh Kudus-Mu agar seluruh firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan nanti Tuhan, bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, secara khususnya dalam kami menapaki hari-hari kami di bulan yang baru ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Mempelai Kristus yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa pembacaan kita pada hari Minggu ini mengawali seluruh aktivitas, tugas, dan pelayanan kita bersama. Kita akan membaca dari Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Matius pasal 9 ayat 37 sampai 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka dia berkata kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Oleh karena itu, mohonlah kepada Tuhan pemilik hasil tuayan agar Dia mengirimkan pekerja untuk memanennya. Matius pasal 9 ayat 37 sampai 38. Dan judulnya pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan yaitu meraih tuayan. Apa sih sebenarnya tuayan itu, mempelai Kristus? Tuayan bisa juga berarti yaitu memanen hasil tuayan, hasil panen. Tetapi yang dimaksudkan di sini, menuai itu bukan berarti menuai hasil panen seperti misalnya hasil kebun, tetapi yang lebih utama di sini adalah bagaimana kita belajar tentang memanen atau menuai jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Di dalam pertama Korintus 3 ayat 5 sampai 9 dikatakan bahwa Allah yang akan memberikan pertumbuhan, dan Ia juga akan memberikan upah kepada masing-masing dari kita sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Apakah Tuhan ingkar
dengan janjinya bahwa Ia yang akan memberikan pertumbuhan? Ada baiknya mari mempelai Kristus kita mulai untuk melakukan bagian kita dan mengikuti dan belajar bersama-sama apa itu prinsip tuayan. Prinsip tuayan atau prinsip panen, setidaknya ada 8 prinsip menuai atau panen yang akan disampaikan oleh seorang penulis bernama Ray Pritchard. Yang pertama, kembalikanlah seluruh manfaat spiritual yang kamu terima kepada pengajar kamu. Prinsip ini menegaskan bahwa ketika kita mendapatkan pengajar spiritual yang bermanfaat, kita harus mengembalikan baik dalam wujud penghargaan, hormat, kekayaan, dan semua yang baik tunduk terhadap instruksi yang diberikan oleh pengajar. Kedua, kita akan menuai apa yang kita tabur. Prinsip ini jelas disampaikan di dalam Galatia 6 ayat 7 tentang tabur tuai. Di dalam artikelnya, Ray menyampaikan dengan gamblang bahwa ketika kita menanam buah apel, maka yang kita tuai adalah tentu buah apel. Karena tidak mungkin kan mempelai Kristus yang terkasih, ketika kita menanam buah apel, yang kita tuai adalah buah yang lainnya, dan itu sangat tidak mungkin. Yang ketiga adalah kita akan menuai lebih daripada apa yang kita tabur. Tentu kita mengalami bahwa selama ini apa yang kita tuai jauh melebihi apa yang telah kita tabur. Tuhan memberikan anugerah dan perkenan-Nya atas kita hingga kita penuh dengan sukacita dan hidup berkemenangan. Bukankah ini melampaui dari apa yang telah kita tabur? Yang keempat adalah menuai membutuhkan kesabaran dan keuletan. Di dalam Galatia 6 ayat 9 disebutkan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat ini memerintahkan kita untuk tidak menjadi lemah, melainkan tetap bersemangat untuk menabur. Mungkin suatu saat nanti kita akan melihat ada teman, saudara, atau kenalan yang diselamatkan karena kita sering menaburkan firman Tuhan kepadanya. Yang kelima adalah kita harus merebut kesempatan. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Karenanya kita harus tanggap bahwa merebut kesempatan atau waktu Tuhan yang ada di dalam genggaman tangan kita, janganlah menjadi lengah. Mempelai Kristus yang terkasih, yang keenam adalah kita harus menyampaikan kabar baik ke seluruh dunia. Roma pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Di sini kita memiliki tugas untuk menyebarkan kasih Tuhan kepada siapapun di setiap kesempatan yang ada, apalagi jika orang tersebut sudah siap untuk menerima pengajaran tentang firman Tuhan. Teruslah sampaikan kabar baik kepada mereka hingga seluruh dunia mengalami keselamatan yang telah Allah anugerahkan kepada dunia ini. Dan yang terakhir atau ketujuh mempelai Kristus adalah mulailah dari orang terdekat kita. Pernah mendengar ungkapan jangan mengutuk kegelapan dunia, tapi nyalakanlah terangmu. Tuhan Yesus dengan jelas bersabda dalam Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika orang-orang terdekat, orang-orang di sekitar kita mengalami hal yang baik, maka Allah lah yang akan dimuliakan.
Jika kita adalah anggota sebuah keluarga, hendaklah kita memancarkan kasih sayang kita kepada saudara atau keluarga kita. Mempelai Kristus yang terkasih, jika kita seorang pelajar, pancarkanlah cahaya kejujuran, kasih sayang kepada sesama, semangat menolong, dan segala halnya yang baik kepada teman sekelas, saudara-saudara di kelas kita, guru-guru, seluruh sertifikat sekolah kita. Jika kita seorang karyawan, lakukanlah hal yang baik juga kepada mereka. Bagaimana mempelai Kristus? Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Karena itu, mempelai Kristus yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita selaraskan hidup kita dengan firman Tuhan untuk masuk ke ladangnya, karena dialah yang benar-benar pemilik hasil panen yang memberikan pertumbuhan, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, hamba-Mu bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan kepada seluruh mempelai Kristus di pagi hari ini. Dan hamba yakin Tuhan, hamba akan undur dari tempat ini, dari program ini, yaitu program Suara Penyuluh. Tetapi hamba percaya dan mengimani bahwa setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada hari ini tidak akan terbuang percuma. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mengingatkan kami semua, hamba-Mu, seluruh mempelai Kristus dimanapun berada, untuk selalu belajar bahwa kami semua Tuhan adalah pekerja-pekerja di ladangnya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan telah menempatkan kami semua dengan tugas dan pekerjaan dan pelayanan kami masing-masing, dan kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami berdoa juga kepada seluruh kru dan karyawan Radio Betani FM. Tuhan memberkati mereka semua dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, dan biarlah Radio Betani ini Tuhan semakin dipakai Tuhan luar biasa untuk segala kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya di kota Salatiga, tetapi di luar kota Salatiga, di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh mempelai Kristus dimanapun mereka berada, yang selalu setia mendengarkan program Suluh Suara Penyuluh ini. Tuhan memberkati mereka semua. Kami berdoa untuk Kementerian Agama Bimas Kristen Kota Salatiga. Tuhan memberkati supaya program Suluh ini Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati. Indonesia selalu ada dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan. Untuk kota Salatiga Tuhan memberkati. Tuhan juga akan memberikan kesehatan, kekuatan untuk para pemimpin kami di kota Salatiga, terutama seluruh masyarakat kota Salatiga yang akan menyambut pilkada di bulan-bulan ke depan. Terima kasih Tuhan, ketika kami akan undur dari tempat ini, Tuhan memberkati kami semua. Kami juga berdoa untuk seluruh mempelai Kristus dimanapun berada, yang mungkin di antara mereka ada yang sakit. Tuhan tolong sembuhkan mereka, karena kami percaya bahwa Tuhan adalah tabib yang agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Amin. Mempelai Kristus dimanapun berada, masih dengan saya, Maureen Lewakabisi, penyuluh agama Kristen Kota Salatiga, dan saya akan undur dari tempat ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani Tuhan untuk seluruh mempelai Kristus dimanapun berada. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.